Oke, selamat datang semuanya. Kali ini yuk kita kupas tuntas sesuatu yang sering banget disalahpahami. Hipnosis. Kita akan lihat kalau ini tuh jauh lebih dari sekedar hiburan panggung. Coba deh kalau dengar kata hipnotis, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti nggak jauh-jauh dari pengendalian pikiran kan? Atau trik sulap? Atau mungkin yang paling sering ya, hiburan di panggung itu, di mana orang disuruh melakukan hal-hal aneh. Tapi, gimana kalau ternyata di balik semua stereotip itu, hipnosis sebenarnya adalah alat yang super canggih dan praktis buat pikiran kita? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, bagian pertama, lebih dari sekedar trik sulap. Kita akan lihat apa itu hipnosis sebenarnya. Nah, coba kita mulai dari kutipan ini deh. Ini penting banget karena langsung mengubah cara pandang kita. Intinya tuh gini, hipnosis itu bukan orang lain yang ngendaliin kamu. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini soal kamu yang pegang kendali penuh buat, ibaratnya, memprogram ulang pikiranmu sendiri. Buang yang jelek, tanam yang bagus. Dan kemampuan buat memprogram ulang ini, aplikasinya luas banget loh. Bener-bener di luar dugaan. Coba lihat deh jangkauannya. Mulai dari buat ningkatin PD dan motivasi, buat pola asuh anak atau yang kita kenal hypnoparenting, bahkan buat ngajar di kelas atau hypno-teaching. Nggak cuma itu, bisa buat selling, manajemen berat badan, bahkan ini yang keren, buat anestesi medis. Serbaguna banget kan? Jadi, intinya tuh ada dua arah. Bisa buat ke dalam ya, buat diri kita sendiri, mau lebih fokus, mau stop kebiasaan jelek, gali potensi, semua bisa. Tapi bisa juga buat keluar, buat bantu orang lain biar mereka bisa tumbuh dan jadi lebih baik lagi. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita kerucutin ke satu contoh spesifik. Kita lihat gimana hipnosis bekerja di ruang kelas. Nah, ini namanya hypno-teaching. Ini bukan berarti bikin murid tidur di kelas ya, bukan. Tapi ini lebih ke seni berkomunikasi. Gimana caranya guru pakai kata-kata sugestif buat bikin suasana belajar jadi super rileks, fokus, dan ya menyenangkan. Jadi otaknya murid itu lebih gampang nerima pelajaran. Hasilnya gimana? Wow, penelitian nunjukin konsentrasi siswa bisa naik sampai 30%. Bayangin aja bedanya di kelas. Dan bukan cuma itu aja. Stres dan cemas siswa yang sering jadi penghalang utama belajar itu bisa berkurang sampai 25%. Nah, ini dia yang paling krusial. Motivasi belajar mereka meroket sampai 40%. Kalau siswa udah termotivasi dari dalam, wah proses belajar jadi jauh lebih efektif kan? Oke, bukti-bukti ini nggak cuman ada di dunia pendidikan aja. Kita lihat sekarang dari sisi sainsnya, dari studi klinis di bidang lain. Biar makin mantap. Ya deh tabel ini hasil studi ke mahasiswa kesehatan, sebelum terapi, 100% dari mereka itu tingkat stresnya sedang sampai berat. Motivasinya rendah. Nah, setelah hipnoterapi, lihat perubahannya. Drastis banget. Hampir 86% stresnya jadi ringan, dan hampir 83% motivasinya jadi tinggi. Angkanya benar-benar bicara sendiri kan? Bahkan lebih jauh lagi, di dunia medis, hipnoterapi juga terbukti efektif buat bantu manajemen nyeri tanpa obat-obatan. Ini memperkuat posisinya sebagai alat bantu yang sah dan diakui secara klinis. Nah, setelah kita lihat aplikasinya yang luas dan bukti-bukti ilmiahnya, sekarang gimana kalau kita bawa ini ke level yang paling personal, yaitu hipnosis untuk diri sendiri? Dengan kita belajar self-hipnosis, kita bisa langsung dapetin manfaat-manfaat praktis ini. Kualitas tidur bisa jadi lebih baik, bisa bantu kita ngontrol nyeri kronis, ngurangin stres, dan mungkin yang paling banyak dicari orang, akhirnya bisa berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang susah banget dihilangin. Dan ternyata caranya itu nggak seribet yang dibayangin loh. Gini, pertama, cari tempat yang tenang, bikin diri senyaman mungkin. Terus, tentukan niat atau tujuan kamu. Mau apa? Mau lebih tenang? Oke. Abis itu, fokus ke satu titik, napas pelan-pelan, dalam, sampai mata rasanya berat dan pengen nutup. Nah, pas sudah rileks, bayangin satu tempat yang bikin kamu damai, visualisasikan sedetil mungkin. Sambil ngebayangin itu, ulangi kata-kata positif kayak saya tenang atau saya fokus. Terakhir, buat balik lagi, tinggal hitung mundur aja dari 10 ke 1 dan bilang ke diri sendiri kalau pas di angka 1, kamu bakal seger lagi. Jadi, ya setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya tinggal satu. Pikiran kita ini kan alat paling canggih yang kita punya. Bisa ngubah kebiasaan, ngurangin sakit, naikin motivasi. Pertanyaannya, apa kita udah bener-bener manfaatin potensi penuhnya?